Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2. Judulnya yaitu harmoni dan ekosistem. Jadi topik kita yang pertama yaitu topik A dengan judul memakan dan dimakan. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita pada topik A ini? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita akan melanjutkan ke materi topik A, yaitu memakan dan dimakan. Rantai makanan sebagai sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan juga terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Konsumen terakhir dalam rantai makanan disebut puncak rantai makanan. Biasanya diisi oleh karnivora atau omnivora yang tidak diburu oleh hewan lain. Mereka umumnya mati karena usia, pertempuran, atau diburu manusia. Nah, ini kita bisa lihat contoh di samping. Seperti inilah rantai makanan. Kemudian ada contoh lagi yaitu tumbuhan dan ulat. Tumbuhan berperan sebagai produsen yang mendapatkan energi dari matahari melalui fotosintesis. Serangga seperti belalang memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Kemudian ada elang dan katak. Katak memakan ulat untuk mendapatkan energi. Ular memakan tikus mendapatkan energi dari hewan yang telah memakan tumbuhan. Elang sebagai predator puncak memakan ular mendapatkan energi dari ular yang memakan tikus. Selanjutnya kita memasuki topik B, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Apa sih tujuan pembelajaran topik B? Ini adalah tujuan pembelajaran topik B. Kemudian kita akan lanjut ke materi topik B, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Bagaimana sih Bu bentuk piramida makanan? Nah, seperti inilah bentuk piramida makanan seperti gambar di samping. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berada dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Setiap tingkat dalam piramida menunjukkan jumlah energi yang tersedia. Dengan 90% energi digunakan oleh makhluk hidup untuk beraktivitas, sementara hanya 10% disimpan dan diteruskan ke tingkat berikutnya. Semakin rendah tingkatannya, semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan, sedangkan semakin tinggi tingkatannya, semakin besar ukurannya dan semakin sedikit jumlah hewan. Energi akhirnya kembali ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah melalui dekomposisi. Nah, apa sih Bu yang dimaksud energi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satunya makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Dan itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.